kondisi tuas transmisi netral, serta rem parking terpasang. Jika truk kamu menggunakan sistem rem vacuum servo brake, maka periksa kontak pada posisi on. Pastikan lampu indikator vacuum tidak menyala. Hal ini menunjukkan tidak ada kebocoran atau rem tidak diinjak-injak saat mesin mati. Selanjutnya, nyalakan mesin selama 2 menit lalu matikan. Injak pedal rem beberapa kali, normal antara 7 sampai dengan 10 kali injakan. Jika pedal tidak bisa kembali lagi, maka berarti ada masalah dengan kevakuuman pedal. Nah, jika truk kamu menggunakan sistem rem air over hydraulic brake ataupun full air brake, maka lanjutkan langkah kedua, yaitu periksa tekanan anginnya. Putar kunci kontak pada posisi on, tunggu beberapa saat, pastikan lampu indikator tekanan angin tidak menyala. Biarkan sampai jarum menunjukkan minimal angka 8. Sistem rem akan bekerja optimal pada tekanan antara 7 sampai dengan 10 bar. Di bawah 7 bar, maka tekanan angin tidak akan mampu mendorong spring pada pedal, sehingga pedal akan terasa keras dan pengemudi tidak bisa mengerem. Jika indikator tekanan angin bisa mencapai angka 9, maka berarti tidak ada kebocoran pada sistem angin dan kompresor bekerja dengan baik. Ketiga, jika truk kamu menggunakan sistem rem dengan sistem vacuum servo brake atau air over hydraulic brake, periksa minyak rem pada reservoir. Perhatikan level pada reservoir minyak rem. Jangan sampai minyak rem berada di bawah ambang batasnya. Selanjutnya, periksa kandungan air dalam minyak rem dengan menggunakan brake fluid tester. Masukkan ujungnya ke dalam minyak rem, tunggu beberapa saat, perhatikan warna pada lampu indikator pada alat tersebut. Jika warnanya hijau atau kuning, berarti minyak rem ini masih aman. Tapi jika sudah warna merah, agar segera diganti karena bisa menyebabkan rem blong. Lalu keempat, periksa kandungan air pada air tank, jangan sampai masih terdapat air kondensat pada tabung udara. Buang anginnya dengan cara menarik cincin ini sampai airnya tidak ada lagi, dan yang tersisa adalah angin. Keberadaan air kondensat pada tabung angin dapat menyebabkan rem blong. Kelima, periksa pada master silinder dan silinder roda pada semua rodanya. Perhatikan apakah terdapat rembesan minyak rem berwarna hitam atau tidak. Rembesan minyak rem bercampur debu dan berwarna hitam menunjukkan adanya kebocoran pada seal maupun bagian silinder rem lainnya. Hal ini akan mengurangi gaya pengereman pada roda. Jika terdapat rembesan, minta mekanik memeriksanya. Nah, terakhir, periksa spelling antara kampas dengan tromol melalui celah roda ini menggunakan filler. Jika jarak spelling ini mencapai 1 mm atau lebih, minta mekanik untuk menyetel ulang sesuai dengan standarnya. Jarak spelling kampas dengan tromol lebih dari standar yang sesuai akan dapat menurunkan gaya pengereman dan beresiko rem tidak pakam. Nah, itu semua tata cara untuk memastikan sistem rem kendaraan masih baik dan siap dioperasikan. Apakah kamu sudah paham? Oh gitu ya bos. Siap bos, sudah paham. Ingat, sebelum mengemudikan, pastikan sistem rem berfungsi dengan baik. Dan satu lagi yang harus diperhatikan yaitu, pertama, jangan gunakan klakson angin atau klakson telolet. Kedua, jangan gunakan ikatan dengan kawat atau karet ban pada sambungan selang rem. Jika menemukan selang angin atau selang minyak rem sudah retak atau getas, segera minta mekanik untuk menggantinya. Ketiga, jika roda panas, jangan didinginkan dengan cara disiram air. Biarkan dingin sendiri dengan istirahat selama kurang lebih 30 menit. Selamat bekerja dan salam keselamatan. Lakukan pemeriksaan harian pre-inspection sebelum mengemudi. Pastikan semua sistem, terutama sistem rem, berfungsi dalam keadaan baik dan normal. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dul, daripada bengong gitu, mendingan kau ajari cara nyetir truk. Siap bos. Nah, pertama kamu harus tahu tuh fungsi pedal di kakimu. Paling kanan adalah untuk ngegas, yang tengah untuk ngerem, dan yang paling kiri digunakan saat kamu mau memindahkan gigi. Oh gitu ya. Rupanya cuma gini doang bawa truk. Apa susahnya? Aduh, awas, aduh, rem blong. Ingat, kenali kendaraan Anda sebelum mengemudi.
Sistem rem pada truk dan bus bukan cuma yang ada di pedal kaki, masih ada jenis rem lainnya. Mengemudilah dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur teknologinya. Pahami teknologi yang ada pada truk dan bis sebelum Anda mengemudikannya agar tidak celaka di jalan. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Prosedur mengemudi di jalan menurun. Tahu nggak truk tronton yang remblong kemarin di jalan tol? Ternyata pengemudinya teman kita sendiri, si Roni. Iya, kasihan masih bujangan udah mendahului kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang remblongnya kenapa? Nggak tahu, tapi kata orang KNKT di TV, itu bukan remblong, tapi kesalahan prosedur mengemudi. Entah apa maksudnya. Selamat sore bapak-bapak semua. Wah, lagi seru diskusinya ya. Perkenalkan, saya Bisma dari KNKT. Tadi dengar-dengar ada nyebut-nyebut KNKT ya? Hei, iya nih Pak. Kita lagi mendiskusikan truk yang remblong kemarin di jalan tol. Kebetulan pengemudinya teman kami sendiri. Kami masih bingung, truk Roni katanya remnya nggak blong. Tapi itu kesalahan prosedur mengemudi. Maksudnya bagaimana sih itu Pak? Memang benar, kejadian kemarin itu sebenarnya truk remnya nggak blong, melainkan kampasnya mengalami kelebihan panas, yang menyebabkan kampasnya menjadi licin sehingga tidak bisa menahan roda berputar. Kelebihan panas pada kampas itu dipicu dari kesalahan prosedur mengemudi di jalan menurun oleh pengemudi dan bukan malfunction pada sistem remnya. Oh gitu Pak, jelasnya bagaimana Pak? Nah, begini. Pada sebuah kendaraan bermotor seperti truk yang sedang berjalan di jalan raya, itu pada dasarnya yang berputar ada dua, yaitu putaran mesin dan putaran roda. Putaran mesin terjadi karena gerakan piston atau torak di dalam ruang bakar. Sedangkan putaran roda terjadi karena adanya putaran mesin. Jadi, cepat lambatnya putaran roda dipengaruhi oleh putaran mesin. Sementara cepat lambatnya putaran mesin dipengaruhi oleh gerakan torak di dalam ruang bakar. Nah, untuk itu pada kendaraan dipersiapkan dua jenis sistem rem, yaitu sistem rem untuk melambatkan atau mengurangi putaran mesin dan sistem rem yang untuk melambatkan atau mengurangi putaran roda. Sistem rem yang dipergunakan untuk mengurangi putaran roda disebut sistem rem utama, atau semua orang menyebutnya dengan rem pedal, dan satu lagi rem tangan atau handbrake. Rem pedal dan rem tangan menggunakan prinsip gesekan antara kanvas dengan tromol untuk mengurangi putaran roda. Semakin cepat putaran rodanya, maka semakin lama kampas akan bergesekan dengan tromol. Jika kampas dan tromol bergesekan terus-menerus, maka yang akan terjadi permukaan kampas akan menjadi panas. Warnanya merah menyala dan permukaannya menjadi licin. Pada saat itulah kampas tidak bisa lagi menahan putaran roda karena permukaannya sudah seperti kaca licin yang dirasakan pengemudi remnya menjadi blong. Karena rem pedal dan handbrake mengandalkan gesekan antar kampas dengan tromol dan beresiko panas dan menyebabkan rem blong, maka kemudian otomotif mempersiapkan rem kedua, yaitu yang disebut dengan rem mesin atau engine brake. Cara kerja rem mesin mudah. Pertama, masukkan persneling ke gigi rendah sebelum kendaraan memasuki turunan, sehingga dengan demikian secara otomatis putaran mesin menjadi rendah. Putaran mesin yang rendah akan melambatkan putaran roda. Satu lagi sistem rem yang akan memperlambat putaran mesin adalah yang disebut dengan rem angin atau rem knalpot atau exhaust brake. Cara kerjanya adalah yaitu saat tuas diaktifkan, maka lubang knalpot akan ditutup yang di tengahnya diberi lubang kecil sehingga saat exhaust brake diaktifkan, pasti akan terdengar bunyi berdesis. Nah, pada saat lubang knalpot ditutup, maka tekanan di ruang knalpot akan meningkat. Ruang knalpot terhubung langsung dengan ruang bakar, sehingga peningkatan tekanan pada ruang knalpot juga akan menyebabkan peningkatan tekanan pada ruang bakar. Hal ini secara otomatis akan melambatkan gerakan piston sehingga otomatis mesin melambat dan roda juga melambat. Satu aturan main yang nggak boleh dilanggar pada saat mengaktifkan exhaust brake ini, yaitu nggak boleh ngegas. Kalau pengemudi ngegas, maka hal itu justru akan membuat boros BBM dan cepat merusak mesin. Nah, sekarang bagaimana prosedur mengemudi di jalan menurun? Caranya mudah. Pertama, sebelum memasuki turunan, pindahkan ke gigi 2. Ingat, sebelum memasuki turunan ya. Setelah itu, aktifkan exhaust brake untuk membantu rem mesin bekerja. Perhatikan jarum RPM. Pertahankan pada posisi zona putih. Pada zona putih itu adalah menandakan kendaraan dalam torsi maksimal. Jangan sampai turun ke zona hijau atau naik ke zona merah.
Nah, sekarang truk sudah berjalan dengan pelan. Pada saat melalui turunan tanpa pengemudi perlu menginjak rem, dengan demikian maka resiko kampasnya panas menjadi berkurang. Karena rem pedal sama sekali nggak dipakai, yang melambatkan truk bukanlah rem pedal melainkan rem mesin dan rem knalpot atau exhaust brake. Iya ya, dengan demikian kita nggak perlu nginjek rem pedal ya. Wah, baru tahu kita cara mengrem yang benar seperti itu. Betul sekali, jangan nginjak rem, jangan nginjak gas, dan jangan nginjak kopling. Terus kejadian ironi itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ada 3 kesalahan yang dilakukan pengemudi saat melalui turunan sehingga menyebabkan kegagalan pengereman atau blok. Pertama, saat melalui turunan menggunakan gigi tinggi sehingga kecepatannya tinggi. Untuk mengendalikan laju kendaraan pengemudi sering mengerem, karena kampas terus-menerus bergesekan dengan tromol. Pada akhirnya, kampas mengalami panas dan menjadi licin. Ketika licin itulah pengemudi merasakan remnya blong. Selanjutnya, pengemudi melakukan kesalahan kedua, yaitu mengocok rem untuk memastikan dapat pengereman. Hal ini secara refleks akan dilakukan oleh saya dan Anda ketika mendapatkan remnya blong, karena mengocok rem menyebabkan tekanan angin turun dengan cepat. Dan pada saat tekanan angin berada di angka 6, maka pedal rem dan pedal kopling menjadi keras dan tidak bisa diinjak lagi. Terakhir, pengemudi melakukan kesalahan ketiga. Ketika pedal rem menjadi keras, nggak bisa direm lagi, maka pengemudi selanjutnya mencoba memindahkan tuas persneling ke gigi rendah. Hal ini sangat tidak mungkin, karena sinkromes tidak akan merespon. Teknologi otomotif sudah mempersiapkan jika gigi persneling dipindahkan dari putaran tinggi ke putaran rendah sampai 2 level apalagi tidak menggunakan kopling. Maka secara otomatis gear akan mendorong ke posisi netral. Ini adalah teknologi otomotif untuk mengamankan gigi agar tidak rusak. Pada kondisi ini gigi posisi netral, rem tidak bisa diinjak, kampas panas, kecepatan menjadi sangat tinggi bisa mencapai 100 km per jam bahkan lebih. Sekalipun pengemudi mencoba menarik handbrake, hal itu akan sia-sia karena kondisi kampas sedang panas dan menjadi licin, sehingga terjadilah kecelakaan yang mengerikan itu. Ingat, pesan saya pada saat membawa truk atau bus melalui turunan yaitu: pertama, gunakan gigi rendah sebelum memasuki jalan menurun. Jika dilakukan sesudah jalan menurun itu terlambat, karena gigi tidak akan bisa berpindah. Kedua, jangan menginjak pedal apapun, baik gas, rem maupun kopling. Posisi kaki harus bebas. Fokus pada pandangan ke depan dan tachometer. Pertahankan jarum RPM di zona putih. Ketiga, pedal rem hanya digunakan jika jarum RPM masuk ke zona merah. Selamat bekerja dan salam keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.